Cie, 2, 3. Dan sana sadanya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo penonton channel Kabar Rantau dimanapun kalian berada, selamat datang kembali di video channel Kabar Rantau. Warisan merupakan barang yang ditinggalkan oleh seseorang yang sudah meninggal dunia, kemudian diterima oleh ahli warisnya. Di Indonesia sendiri kita mengenal 3 sistem kekerabatan, yaitu sistem kekerabatan matrilineal, patrilineal, dan parental. Sistem kekerabatan matrilineal berdasarkan garis keturunan ibu, sistem kekerabatan patrilineal berdasarkan dari garis keturunan ayah, sedangkan sistem kekerabatan parental melihat garis keturunan ayah dan ibunya. Tapi di Minang, masyarakatnya menggunakan sistem matrilineal atau berdasarkan garis keturunan ibu, sehingga anak dari baris ibu yang menjadi ahli waris atau dinamakan kemenakan. Sistem kekerabatan matrilineal di masyarakat Minangkabau memiliki 7 ciri, yaitu 1. Keturunan dihitung menurut garis ibu. 2. Suku terbentuk menurut garis ibu. 3. Tiap orang diharuskan kawin dengan orang di luar sukunya. 4. Kekuasaan di dalam suku, menurut teori, terletak di tangan ibu tetapi jarang sekali dipergunakannya. 5. Yang berkuasa adalah saudara laki-lakinya. 6. Perkawinan bersifat matrilokal, yaitu suami mengunjungi istrinya. 7. Hak-hak dan pusaka diwariskan oleh mama kepada kemenakannya, dari saudara laki-laki ibu kepada anak dari saudara perempuan. Sebelum masuknya Islam ke ranah Minang, konsep adat yang digunakan dalam sistem kewarisan di masyarakat Minangkabau adalah sistem kolektif, di mana harta warisan diturunkan kepada garis keturunan ibu atau matrilineal yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh anggota kaum. Hal inilah yang menimbulkan perdebatan, di mana ada yang berpendapat pewarisan harta di Minangkabau bertolak belakang dengan hukum waris Islam, dan ada juga yang berpendapat bahwa pewarisan harta di Minangkabau sudah sesuai dengan hukum waris Islam, di mana pendapat ini menganggap bahwa harta pusaka tinggi keberadaannya sama dengan harta wakaf di Islam. Namun akhirnya dalam Kongres Badan Permusyawaratan Alim Ulama, Niniat Mamak dan Cerdik Pandai Minangkabau pada tanggal 4 sampai dengan tanggal 5 Mei tahun 1952 di Bukit Tinggi, dan juga Seminar Hukum Adat Minangkabau yang diadakan di Padang pada tanggal 21 sampai dengan tanggal 25 Juli tahun 1968, menggunakan pendapat yang memisahkan antara harta pusaka dan harta pencaharian. Di mana untuk harta pusaka diberlakukan hukum adat, yaitu diwarisi turun-temurun secara kolektif menurut garis keturunan ibu. Sedangkan untuk harta pencaharian berlaku hukum waris Islam faraid, di mana pendapat ini juga diperkuat oleh Buya Hamka, sebagaimana yang beliau tulis di bukunya yang berjudul Ayahku. Dan akhirnya, klasifikasi harta di Minangkabau dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu harta pusaka tinggi yang diwariskan sesuai adat Minangkabau dan harta pusaka rendah yang diwariskan sesuai dengan hukum syariat Islam. Di mana harta pusaka tinggi adalah harta kaum yang diterima secara turun-temurun dari ninik ke mamak, dari mamak kepada kemenakan menurut garis keturunan ibu. Harta ini diwariskan secara kolektif berdasarkan keturunan ibu yang sesuai dengan adat Minangkabau. Harta pusaka tinggi tidak bisa dibagi namun bisa dimanfaatkan secara bergantian. Harta pusaka tinggi juga tidak dapat diperjualbelikan atau digadaikan demi kepentingan pribadi atau untuk kepentingan beberapa orang. Sedangkan harta pusaka rendah adalah harta yang didapatkan dari hasil kerja atau usaha suami maupun istri selama hidupnya. Harta pusaka rendah sendiri bisa berubah menjadi harta pusaka tinggi jika anak atau ahli waris tidak menjual atau menggadaikannya, melainkan memanfaatkan dan mewariskannya secara turun-temurun secara adat sampai asal-usulnya tidak dipertanyakan lagi. Harta pusaka rendah ini diwariskan sesuai hukum faraid atau sesuai dengan hukum syariat Islam, yang dimana harta pencaharian suami dan istri diwariskan kepada anak laki-laki maupun perempuan. Namun jika harta pusaka rendah tidak dibagi, maka akan menjadi harta pusaka tinggi yang harus diwariskan sesuai hukum adat Minang, di mana untuk harta pusaka rendah dan pencaharian berlaku sistem waris Islam dengan asas ijbari, bilateral, individual, keadilan berimbang, dan semata akibat kematian. Sedangkan untuk asas kewarisan sendiri, Minangkabau juga mempunyai beberapa asas tertentu dalam kewarisan. Asas-asas itu banyak bersandar pada sistem kekerabatan dan kehartabendaan, karena hukum kewarisan di Minangkabau ditentukan oleh struktur kemasyarakatan. Adat Minangkabau mempunyai pengertian sendiri tentang keluarga dan cara perkawinan.
Dari kedua itu, maka muncullah ciri khas struktur kekerabatan dalam adat Minangkabau yang juga menimbulkan bentuk hukum kewarisannya. Amir Syarifuddin menjelaskan ada 3 asas pokok dalam hukum kewarisan adat Minangkabau, yaitu asas unilateral, yaitu hak kewarisan hanya berlaku dalam satu garis kekerabatan, yaitu kekerabatan melalui jalur ibu. Harta pusaka dari atas diterima dari nenek moyang melalui garis ibu dan ke bawah diteruskan kepada anak cucu melalui anak perempuan. Asas kolektif, yaitu bahwa yang berhak atas harta pusaka bukanlah orang per orang, tetapi suatu kelompok secara bersama-sama. Berdasarkan hal ini, maka harta pusaka tidak dibagi-bagi, melainkan diwariskan secara kolektif. Asas keutamaan, yaitu bahwa dalam penerimaan harta pusaka atau penerimaan dalam peranan untuk mengurus harta pusaka, terdapat tingkatan-tingkatan hak yang menyebabkan satu pihak lebih berhak dibandingkan dengan pihak yang lain, dan selama yang berhak masih ada maka yang lain belum dapat menerima. Dalam sistem perekonomiannya sendiri, adat Minangkabau juga mengenal hibah atau pemberian. Lembaga hibah ini berkembang di Minangkabau setelah Islam masuk. Hibah sendiri dalam adat Minangkabau ada 3 macam, diantaranya adalah hibah laleh, hibah bakeh, dan hibah pampeh. Hibah laleh adalah pemberian dari seseorang kepada orang lain untuk selama-lamanya. Sifatnya adalah tetap dan dimiliki selama-lamanya oleh orang yang menerima hibah tersebut dan tidak dapat diganggu-gugat oleh pihak manapun. Hibah ini bisa dari ayah kepada anak, dari mama kepada kemenakan, dari bako kepada anak pisang dan sebagainya. Syarat hibah laleh ini baru bisa dilaksanakan apabila telah ada kesepakatan para ahli waris, baik ahli waris bertali darah maupun ahli waris bertali adat. Hibah bakeh adalah pemberian dari seorang bapak kepada anak, tetapi dengan persetujuan kemenakan. Harta yang dihibahkan ini hanya seumur anak tersebut. Ketika sang anak meninggal, maka harta tersebut kembali menjadi milik kemenakan tanpa ada syarat. Sedangkan hibah pampeh adalah pemberian dari seorang mamak kepada anaknya atau orang dengan syarat yang menerima hibah memberikan pampeh atau tebusan kepada pihak mamak dan suatu saat kemenakan boleh mengambil kembali harta tersebut dengan mengembalikan tebusan tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa dalam adat Minangkabau konsep warisan yang berlaku adalah kewarisan kelembagaan atau kolektif, di mana suatu harta diturunkan kepada keturunan dalam garis matrilineal secara kolektif yang bisa dimanfaatkan oleh seluruh anggota kaum. Setelah perkembangan Islam, barulah adat Minangkabau mengalami perubahan dalam sistem kewarisannya, yaitu berlakunya faraid terhadap harta pusaka rendah yang mengikuti syariat hukum Islam. Berdasarkan penjelasan ini kita bisa melihat bahwa sekarang sistem kewarisan Minangkabau telah sejalan dengan hukum Islam tanpa menghapuskan nilai-nilai adat itu sendiri, apalagi dalam persoalan pewarisan harta pusaka rendah atau harta pencaharian di Minangkabau yang memang sudah menerapkan sistem pewarisan hukum Islam atau faraid. Dan itulah sistem pembagian harta warisan dalam adat Minangkabau. Tidak terasa kita sudah di penghujung video. Sekian bahasan kita kali ini. Semoga video kali ini bisa menambah pengetahuan penonton channel Kabar Rantau sekalian. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video menarik kami lainnya.